Orang Belanda berabad-abad lalu masih banyak yang bekerja di pertukangan. Bagaimana perabotan di rumah mereka? Saya akan masuk ke rumah itu, melihat perabotan di dalamnya. Untuk itu saya menuju pulau yang sangat kecil di Belanda, tapi perannya sangat besar. Semua awak kapal VOC dari berbagai negara di Eropa berkumpul di pulau kecil ini sebelum menjelajahi dunia. Apa sebabnya? Ayo kita ke pulau ini. Halo teman-teman, welcome to my channel. Pulau Mungil di Belanda ini sangat diandalkan VOC, perusahaan Hindia Timur Belanda yang dulu memulai kolonialisme di Nusantara. Sebelum VOC berlayar ke Nusantara, kapal mereka harus mangkal di pulau ini, bukan di Amsterdam atau di wilayah lain di Belanda. Seberapa kecilnya pulau ini? Panjangnya hanya 20 km dan lebarnya 8 km. Sebelum melanjutkan membahas mengapa pulau ini meskipun kecil, tapi sangat penting bagi VOC, kita lihat dulu cara mencapai pulau ini. Oh ya, bagi yang baru mengikuti channel Kikis Mom, ini adalah channel yang membahas hal-hal terkait sejarah. Sejarah kadang menyajikan hal di luar dugaan, seperti yang saya lihat di pulau kecil Mungil di Belanda ini. Namanya Texel, pulau yang menjadi andalan VOC pada abad lalu. Kini Texel terkenal sebagai penghasil wol terbaik di Belanda. Nah, untuk mencapai Texel, kita mesti ke kota Den Helder, lalu naik kapal feri. Mobil kami memasuki kapal. Mobil sudah terparkir di lantai bawah kapal. Kemudian saya berkeliling kapal, melihat suasana di kapal. Ada kafe dan restoran. Perjalanan dengan kapal ke Pulau Texel hanya 20 menit. Setelah tiba di Texel, saya menuju tempat yang menunjukkan segala hal yang berkaitan dengan VOC. Tempat ini bernama Museum Catskill, ada pameran indoor dan outdoor. Generasi saya sudah belajar tentang apa itu VOC ketika masih di bangku sekolah dasar di Indonesia. Karenanya setelah tinggal di Belanda, saya selalu tertarik untuk menelusuri berbagai informasi tentang VOC di negara asalnya. Sebelum VOC didirikan pada abad ke-17, Belanda sudah hidup dalam tradisi maritim yang panjang. Industri kapal lautnya pada abad pertengahan sudah terbilang maju di antara negara-negara di Eropa. Dan ketika VOC mulai beroperasi sebagai persekutuan dagang yang juga adalah perusahaan kapal terbesar di dunia ketika itu, maka ini banyak menarik perhatian para pencari kerja dari negara-negara lain di Eropa. Belanda adalah negara kecil, penduduknya sedikit, sementara VOC membutuhkan jumlah tenaga kerja yang sangat besar untuk pelayaran jarak jauh. Oleh karena itu, VOC merekrut sejumlah besar tenaga kerja dari negara-negara lain di Eropa untuk bekerja di kapal-kapal VOC. Misalnya orang-orang Jerman yang sebagian besar bekerja sebagai prajurit yang mengawal barang-barang berharga yang diangkut di kapal VOC. Selain orang Jerman, ada orang Swiss, orang Portugis, Spanyol, dan orang-orang dari negara lainnya di Eropa. Awak kapal dan prajurit kapal VOC ketika itu umumnya adalah bekerja dari kalangan bawah. Gaji mereka rendah, bekerja dengan risiko tinggi. Saat direkrut, mereka diperingatkan bahwa bisa terjadi mereka tidak akan pulang dengan selamat.
dengan perjalanan laut yang belum semodern sekarang, ini sama dengan mempertaruhkan nyawa. Tapi para warga miskin dari berbagai negara di Eropa ini sangat butuh pekerjaan. Orang-orang Eropa dari luar Belanda yang melamar kerja di kapal-kapal VOC ini memadati kota-kota di Belanda pada abad ke-17. Untuk memulai pelayaran jarak jauh, mereka semua harus ke Texel. Mengapa? Karena kapal-kapal VOC ini lebih besar dari kapal-kapal Belanda sebelumnya. Dan karena kapalnya lebih besar, mereka memerlukan tempat berlabuh dengan perairan yang lebih dalam seperti di Texel. Pelabuhan-pelabuhan lain di Belanda ketika itu dinilai dangkal dan ini tidak cocok untuk tempat berlabuh kapal-kapal besar seperti kapal VOC. Ini membuat Pulau Texel menjadi pilihan yang cocok untuk memberangkatkan kapal-kapal VOC ini. Selain itu, di Texel ada persediaan air yang cocok untuk perbekalan kapal. Karena air di Texel mengandung lebih banyak zat besi dibanding daerah lain di Belanda, sehingga bisa lebih awet sebagai persediaan air di kapal. Faktor lain, lokasi Texel strategis karena tiupan angin utara dan timur di pelabuhan ini bisa mendorong kapal layar yang ingin ke arah selatan dan barat. Salah satu benda yang ditemukan di kapal VOC yang menarik perhatian adalah gaun pengantin yang sudah tercabik-cabik karena sudah sangat tua. Juga ditunjukkan denah dalam bentuk mini interior kapal VOC. Kita bisa memperoleh bayangan bagaimana pembagian ruang di dalam kapal VOC. Masih banyak objek lainnya yang ditunjukkan yang ditemukan di kapal VOC. Sekarang saya menuju keluar museum. Di luar ditunjukkan beberapa rumah tua dengan perabot di dalamnya. Saya akan masuk ke rumah tukang bikin sepatu, tapi sebentar, ada yang menarik perhatian di sudut halaman. Ternyata ini toilet zaman dulu. Dindingnya terbuat dari kayu. Ini tempat memarkir kuda. Sebelum masuk ke rumahnya, kita lihat dulu ruang kerja pembuat sepatu zaman dulu. Nah, ini dapurnya. Tidak ada penjelasan perabot di dapur ini dari periode tahun berapa, tapi panci abu-abu berbintik-bintik yang terpajang mirip dengan perabot dapur di Indonesia waktu saya masih kecil. Ini living room, ukurannya kecil. Rumah di Belanda berabad-abad lalu umumnya kecil, terutama di kota-kota besar. Masih ada rumah lainnya dan objek lainnya, tapi video ini bisa kepanjangan. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.